Pak Prabowo juga begitu, ya kan? Banyak orang yang jadi orang terkenal ngantarkan Anies Baswedan jadi gubernur DKI, ya kan? Dalam keadaan Aniesnya lagi susah, dia antar sama dia. Makanya kan kritik kepada demokrasi modern itu kan kalau kita menganggap popularitas itu adalah leadership. Salah itu. Popularitas bukan leadership. Popularitas itu hanya satu kesempatan untuk hadir di ruang publik lebih banyak. Bukan yang datang out of the blue, tidak pernah ada ujian, hanya karena suka main TikTok, suka main sosial media, seolah-olah dia pemimpin. Gak boleh. Nanti yang terpilih jadi pemimpin nanti ya kayak mohon maaf itu di Ukraina itu, pelawak bos. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue alhamdulillah banget kedatangan tamu yang luar biasa. Ini idola kita juga nih, Bang Fahri Hamzah, politikus PKS. Bukan, ada pindah. Bang Fahri, Udah lama banget kita janjian ini Bang. Iya. Abang mampir tempat lain mulu, ke sini nggak pernah mampir. Enggak, padahal ini dulu dekat sama rumah saya nih. Bang, sehat Bang ya? Alhamdulillah. Setelah mencium bau tanah suci, Alhamdulillah. balik ke sini lagi. Ya. Ngapain Bang kemarin Bang? Ngapain aja Bang? Jalan-jalan aja atau? Ya enggak, biasa kan kalau saya biasanya kalau jadwal akhir tahun tuh serahkan ke keluarga. Jadi saya ikut aja, diajak kemana kita ikut. Oh, full keluarga berangkat? Full keluarga. Jadi ya itu udah istilahnya itu jatah rumah lah gitu kan. Okay. Kita ini kan jarum super, jarang di rumah suka pergi. Bu dokter ikut? Iya, jadi ya kita menyerahkan diri pada jadwal keluarga gitu. Iya. Bang, ini kan banyak ya. Kalau konten-konten di luar beredar kan Bang Fahri ini tentang gagasan Bang Fahri, pikirannya. Tapi gue pengen juga menggali sosok seorang Fahri Hamzah sebenarnya ya. Dari masa kecilnya. Gue pertama kali gue ngefans sama Bang Fahri itu saat waktu itu Bang yang KPK datang ke DPR tuh. Ya. Itu cukup ramai dan menurut gue gila nih, orang gila gue bilang Bang Fahri. Seberani itu di kepala gue langsung gini Bang. Ini apa orang nggak punya dosa? Orang kalau mau diangkat dosanya kan ada aja Bang. Kalau mau nemu-nemu ini kan. Seselon itu kan nih orang, sebersih itu kan nih orang. Tapi gue pengen gini Bang, gue gali dari masa kecil Bang Fahri. Kok bisa jadi kayak gini sekarang gitu loh Bang ya? Gimana masa kecil Bang Fahri itu? Orang tuanya dulu. Saya tuh benar-benar kalau dihitung dari teman-teman ya, kalau dibilang sih orang kampungnya itu kampung beneran gitu loh. Jadi di Sumbawa ya? Jadi lahirnya itu bener-bener di kampung lah gitu. Belum ada listrik. Ya, lampunya pakai lampu teplok minyak tanah itu. Iya. Kemudian rumah itu dari bedek gitu. Rumah batu itu sedikit sekali lah. Ya semuanya tuh rumah panggung gitu. Di kampung sekali. Rumah kayu. Rumah kayu yang Ya, saban lebih mahal hari. Bang sekarang rumah kayu Bang dibanding rumah batu. Karena kayu makin langka ya. Jadi suasananya itu betul-betul suasana orang desa, orang kampung lah. Jadi bahkan jarak antara rumah saya dengan kabupaten aja, kalau dulu di zaman jalan raya masih rusak gitu ya, lama sekali kita ke kota itu. Dan mobil juga setahu saya sih ya, waktu itu masih saya ingat-ingat cuma ada 2 mobil setiap hari pergi ke kota tuh. Jadi kalau kita miss yang satu lagi. Kalau miss umum lagi ya umum dan tidak ada perjanjian. Oke. Jadi kita itu duduk di pinggir jalan raya dari pagi, kita nggak tahu itu mobil mau lewat jam berapa gitu. Ditungguin gitu. Jadi betul-betul kampung. Nah tahun masuk listrik tuh kalau nggak salah tahun 84. Saya lahir tahun 71 kan. 84 artinya 13 tahun kemudian itu baru ada listrik. Saya ingat betul waktu pertama listrik masuk ke desa saya keliling semua rumah. Kok ada rumah yang lebih terang, ternyata di situ saya kenal tentang watt. Oh ini ada namanya 5 watt, 10 watt. Itu kelas gitu. berapa tuh Bang? Ya kira-kira itu umur 13 tahun ya. 13-an Umur SMP. 13 tahun SMP lah gitu. SMP baru ada tuh. Nah sementara saya SD hari-hari itu ya belajarnya pakai lampu teplok begitu. Pakai obor. Nah waktu mulai ada listrik itu saya menikmati itu membaca. Kadang-kadang karena rumah kita rumah sederhana, takut dengan bayar listrik yang mahal.
Saya tuh terpaksa numpang ke rumah tetangga yang ada lampu di depan rumahnya. Saya baca di situ sampai malam, memanfaatkan listrik tetangga gitu. Cuman ya memang dari kecil sih disuruh baca ya sama orang tua. Kebetulan memang keluarga saya itu perantau. Jadi paman-paman saya itu ada yang keluar negeri, ada yang ke kota lain begitu. Saya suka surat menyurat dengan mereka, dan dulu itu surat itu kan sebulan gitu baru ada balasan gitu ya, sampai dan kadang-kadang baru ada balasan. Kemudian kalau kita membaca surat itu kan dengan sepenuh hati kan, Ditunggu-tunggu ya. ditunggu ya kan, suratnya kita baca berkali-kali gitu. Apalagi kalau ada kiriman wesel, waduh itu luar biasa. Nah saya suka tuh dengan paman saya, dengan keluarga saya yang merantau gitu, surat-suratan. Punya mimpi ya, dia pengen pergi keluar. Oh di Jakarta gitu, surat-suratan ke Jakarta. Jakarta, ada juga yang di luar negeri. Saya punya paman juga yang tinggal di Amerika. Berarti gitu. bukan keluarga susah juga dong Bang Fahri ini. Bukan susah dalam pengertian memang perantau gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang masa-masa mulai bangkitnya itu ya memang masa waktu saya kecil gitu. Karena ini sudah pada pergi semua gitu. Kan memang kalau orang tuh mau maju ya memang harus keluar dari kampungnya kan gitu. Ya seperti orang Minangkabau kan begitu filsafatnya. Nah akhirnya punya mimpi, saya harus pergi sekolah, saya harus keluar. Nah makanya saya mimpi pengen kuliah di ITB gitu kan. Begitu lulus SMA saya ke Bandung. Gitu. SMA di situ juga? Oh, di Saya kabupaten? Sumbawa di kabupaten. Oke. Iya. SD SMP di kampung beneran itu. SMA-nya di Sumbawa. Nah keluarganya keluarga Muhammadiyah. Jadi dari SD, SMP, SMA 12 tahun di Muhammadiyah gitu. Nah begitu lulus ibu saya nggak ngizinin saya keluar dari pulau, harus tetap di pulau. Ibu dulu kerja apa Bang? Ya ibu rumah tangga, cuman ibu saya itu punya talenta banyak. Jagung ngejahit, bikin kopi, bikin kue, bikin gula-gula gitu. Macam-macam lah. Saya itu menikmati tuh kalau ada kampanye, terutama kalau ada kampanye Golkar paling rame kan. Karena kalau partai lain kan kampanyenya kecil kan. Kalau kampanye Golkar kan ada mobilisasi, dagang lah di situ saya. Nah begitu kuliah, saya ke Bandung, saya pingin kuliah di ITB karena saya baca buku-buku terbitan Salman mulai SMA tuh. Nah, tapi nggak bisa. Saya kembali ke Mataram gitu, tapi saya pengen lagi. Nah baru berikutnya saya ke UI gitu, FE. di FE. gitu. Tetanggaan kita Bang, saya FT. Dulu masih Salemba Bang ya? Ya saya di Salemba setahun. Oke. Ya setelah itu pindah dan udah. Nah saya itu begitu kuliah atau pindah ke Jakarta, pikiran saya bilang saya bergaul. Buku dan bergaul. Kelas itu bahkan saya pikirkan nomor berikutnya gitu. Makanya saya terus terang di Jakarta itu keluyuran. Ketemu banyak orang, makanya saya banyak teman, alhamdulillah. Termasuk orang-orang tua. Saya nempel dengan almarhum Pak Adi Sasono, dengan Pak Habibie dulu. Suka ngaji di tempatnya Gus Dur di Ciganjur, ya kan? Pak Adi Bersahabat Sasono dengan pada masanya top ya? Iya, bersahabat dengan Pak Amin Rais. Kemudian saya dibawa ke geng-gengnya Mas Dawam, Cak Nur, ya kan? Suka ngundang Cak Nun juga waktu di Depok, sama Nusron segala tuh ya. Itu barisan sakit hati dulu namanya itu. Nah jadi begitulah pergaulan ini mengantarkan saya melihat Jakarta, dan ya alhamdulillah pergaulan itu membuat saya mengukur diri gitu. Ini kelebihan kita, ini kelemahan kita gitu. Dan ini yang harus terus kita pelajari. Nah, termasuk sama Mas Bowo itu saya kuliah tuh kenalnya itu. Kuliah sudah kenal Iya, Prabowo kenal. Subianto. Iya. Kan kalau dengan Fadli saya ketemunya 91. Ya kan? Dia ketemu Mas Bowo 94. Oke. Kira-kira, dan lalu kemudian kita intensif juga diskusi gitu. Saya Itu ketemu di kampus ya sama Bang Fadli? di kampus ya, dia kan Abang tetangga. Abang FE ya? FE Bang dia Fadli FIB. sastra ya. Dulu Fakultas Sastra namanya. Oke. Ketemu Anies kira-kira 95 lah. Saya jadi ingat sekarang kira-kira 95 karena waktu itu ada teman ketua Senat Unpad dulu, Kang Indra itu suka ngobrol terus gitu. Jadi bergaul terus itu. Saya pernah keliling Indonesia tidur di masjid kampus. Tidur aja keliling begitu. Ketemu orang. Jadi saya itu memang punya kegemaran ketemu orang. Yang tua-tua saya datengin.
gitu. Suka dulu karena kita pengurus Masjid Arif Rahman Hakim, suka ngobrol sama almarhum Pak Rashidi itu, ya kan? Iya. Bekas Menteri Agama yang dikenal luas juga pemikirannya. HMI ya Bang ya dulu ya? Saya, Oke, kami. karena HMI kan jarang di kampus dulu. Iya. Itu zaman-zaman HMI kurang, masjid kampus menguat. Dia bilang karena kalau nyari jadwal sholat katanya nyari di masjid kampus, anak-anak kami, anak-anak tarbiyah dulu namanya kan. Iya. Tapi kalau nyari jadwal pemilu di anak-anak HMI katanya begitu. Jadi ya kira-kira itulah rutenya yang menyebabkan saya relatif mengenal Jakarta dan mengenal teman-teman. Alhamdulillah ya berpolitik ya tahun 97 waktu habis demonstrasi 98 saya diundang Pak Habibie untuk jadi anggota MPR gitu. Jadilah saya anggota MPR dengan banyak tokoh di situ, ada Bang Hariman, Pak Salim Said, ya Fadli keluar saya masuk tuh di MPR itu. Di ujung di akhir Orde Baru gitu. Lalu kemudian pernah diajak masuk P3 sama Buya Hasan, Metarum. Tapi kemudian saya dengan teman-teman bikin PK gitu. Nah, PK jadi PKS, kemudian nggak cocok dengan PKS karena perbedaan pendapat, saya dipecat. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang bikin partai yang huruf awalnya G sama dengan Gerindra, yaitu Gelora. Iya. Warnanya biru muda. Kira-kira begitulah. Iya. Ya. Bang Faris selalu menyesuaikan, kadang bajunya warna biru muda, jamnya biru muda. Ini apa? Apple Watch gitu. Jadi itulah rute kehidupan saya. Iya. Dari tahun 92 saya di Jakarta sampai sekarang. Orang tua tuh profesi apa dulu, Bang? Ya petani, kalau almarhum bapak itu, abah saya panggilnya, itu guru gitu. Ya. Guru SD. Guru ya ngajar di kelas juga, tapi ngajar di rumah juga, guru ngaji juga gitu. Kemudian karena sekolahnya itu adalah pendidikan guru agama gitu. Terus ibu itu di rumah tapi entrepreneur. Skillnya banyak sekali, kemampuannya gitu. Itu yang juga membuat saya alhamdulillah punya life skill gitu ya, termasuk untuk bisnis, ya kan, cari uang dan sebagainya itu dari ibu itu. Karena jadi saya sering bilang ya, membayangkan ibu saya itu dan abah saya itu sumber pengetahuan gitu. Karena orangnya berpikir, banyak buku di rumah, banyak debat gitu. Dia suka ngundang orang ke rumah debat, buku-buku baru. Kalau ada gejala baru di tengah masyarakat, orang diajak debat. Dasarnya apa? Ini gejala apa? Nah, kalau ibu itu menurut saya itu sumber kekuatan hati gitu. Sabar di rumah, kerja, diam, nggak suka populer, ya kan, dan seterusnya lah gitu. Nah, di situ saya belajar tentang keteguhan hati, ya, kemauan dan sebagainya itu dari ibu. Jadi saya merasa alhamdulillah punya orang tua yang memberikan atau melengkapi kedua sisi dari hidup saya gitu. Kalau bicara pengalaman hidup, Bang ya, dari kampung gitu kan, kampung banget. Ya. Akhirnya masuk ke Jakarta, kuliah di UI, Yeah. itu kan langsung bergaulnya, kastanya langsung beda tuh. Dunia pergaulan langsung berubah lah kira-kira. Ya, ente ingat dulu di UI kan kerjaannya tuh, di FA kan kerjaannya ngolok-ngolok fakultas lain, ya kan? Karena rata-rata menteri Orde Baru dari FUI, ya kan? Anak teknik dia bilang paling susah kuliah di teknik, dia bilang paling jauh jadi bengkel, dia bilang begitu. Itu kan menghina betul. Tapi itu anak-anak FE lagunya begitu tuh. Ini chauvinisnya FE nih. Iya kan. Tapi akhirnya kan abang masuk dunia pergaulan yang UI FE ini termasuk banyak orang-orang yang menengah ke atas ya. Kalau dari angkatan gua Bang ya. Mungkin apakah angkatan abang juga mungkin begitu. Ada kesulitan nggak abang waktu itu akhirnya bergaul? Saya kampung ngerti apa juga enggak? Saya kebetulan ya memang toolsnya kan memang di FE itu bahasa Inggris. Kita dilarang baca teks bahasa Indonesia waktu itu. Memang saya ada kegemaran belajar bahasa Inggris dari SD. Dari dulu? Dari SD, karena paman saya dulu ngasih tahu di radio itu, dulu ada siaran radio Australia, di Sumbawa itu terang sekali tuh.
terdengarnya itu. Nah, di situ ada siaran bahasa Inggris lewat radio Australia itu. Ada pelajaran tuh. Nah, bukunya itu diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan tuh ada 2 jilid, buku merah dan buku biru. Dikirim sama paman saya, kamu baca ini sambil ikut radio. Dan saya ikutin tuh sampai saya SMA. Nah, jadi ada fondasi begitu saya masuk ke FEUI, relatif toolsnya sudah ada gitu. Meskipun saya juga tetap dengan talenta saya suka bergaul. Jadi dosen itu di dalam kelas itu hanya formalistik saja. Di luar kelas saya datengin, ngobrol saya. Makanya saya dekat sama dosen. Ngobrol atau bawain rokok? Kebetulan nggak merokok waktu Nggak itu. merokok ya? Misalnya Pak Jatun ya, Oke. beliau masih hidup sekarang. Itu kan ekonom yang paling hebat lah waktu itu ya. Bekas orang GDUI, orang-orang PSI yang kuat lah di situ dulu. Itu saya bisa di ruangannya itu berjam-jam tuh, ngobrol ngalur ngidul. Sama beliau berdua? Sama beliau berdua aja, nggak ada orang lain. Di situ sampai tahu gitu, sikap-sikap beliau terhadap kekuasaan, terhadap Orde Baru. Dan luar biasa gitu, karena saya akhirnya mendapatkan keberanian. Misalnya dulu tuh anak-anak musola istilahnya itu di kampus kan dicurigai dan gak dikasih izin kan. Saya tuh mungkin anak musola yang jarang ngobrol jarang ngobrol sama dosen gitu. Saya tuh seneng. Jadi ada Pudek 3 dulu almarhum Bang Nizam tuh, saya kalau nongkrongin beliau sambil di rokok berat tuh. Wah, pas Bu kalau di ruangnya tuh bau rokok. Tapi saya nggak merokok, saya temenin aja. Saya rayu kan, Bang Mas anak-anak naik gunung dapat izin ya kan. Anak-anak main bola, main voli dapat izin. Kita nih mau ngaji aja nggak dapat izin, saya bilang gitu. Abang nih takut amat. Itu bukan urusan gua, Ri. Pudek 3? Pudek dia. Pudek, Ya. oke. Bukan urusan gua, Ri. Lu ngomong sama Jatun sendiri, katanya. Ini pudeknya Pak Jatun. Udah kan rayu Pak Jatun kan, ayo udah, Ri. Dia bilang di luar Soeharto boleh berkuasa, di kampus kita berkuasa. Dia bilang begitu Pak Jatun. Bang, udah keluar izin tuh. Saya bilang gitu sama Bang Nizam itu Pudek tuh. Beneri katanya gitu. Abang sendiri aja ngobrol sama Pak Jatun dekan kan. Bener, dikeluarin surat gua. Jadi pengajian gua jadi resmi di kampus. Oke. Yang lain-lain jarang dapat, Bos. Cuman kita karena istilah itu tadi pergaulan, orang tuh jadi nggak curiga sama kita karena kita banyak ngomong sama orang. Nggak mungkin lah orang yang pikirannya kayak begini mau macam-macam gitu loh. Nah, itu tradisi yang sebenarnya dari dulu saya biasakan gitu ke teman-teman. Jangan tertutup, terbuka, ketemu dengan orang, ngobrol, sampaikan pikiran kita, siapa kita. Pasti orang akan melihat ada yang istimewa dari kita gitu. Dan itu yang saya biasakan. Mungkin itu yang menyebabkan ya saya akhirnya kelihatan kayak membawa arus baru, termasuk di partai lama itu gitu loh. Sehingga kadang-kadang kalau saya ngobrol sama orang, lu kok nggak kayak teman-teman lu, katanya kayak gitu kan. Nah itu juga masalah itu gitu loh. Karena ini memang kebiasaan saya. Kebiasaan bergaul, ketemu orang. Dan rata-rata teman saya tua-tua semua gitu loh. Karena senangnya main tua-tua gitu. Iya. Nah itulah sejarahnya itu. Ya kalau bicara dari ini Bang, sisi pahitnya Bang, yang paling pahit Abang ngalamin misalnya di masa kehidupan Abang lah, perjalanan Abang itu apa Bang? Yang sampai sekarang gue nggak bakal bisa gue lupain. Iya, namanya orang kampung ya, tapi alhamdulillahnya gini ya. Saya karena banyak membaca, banyak menulis juga, itu saya suka menulis tuh. Saya ingat dulu kadang-kadang di kelas saya itu ada anak-anak kakak kelas tuh pacaran gitu kan, nggak bisa tulis surat cinta begitu, kita disuruh bos. Dikasih duit, dikasih apa, kita bikin Apa yang surat. nulisin? Iya, kita yang tulisin gitu kan. Jadi begitu sampai Jakarta saya jadi wartawan. Oke. Jadi saya wartawan koran kampus, ya Warta UI. Begitu berapa tingkat tuh saya bergabung dengan Hidayatullah tuh. Masih hidup banyak teman-teman saya. Kemudian habis itu jadi redaktur di terbitan lembaga manajemen FEUI itu, ada majalah namanya Usahawan dulu. Lama saya di situ. Seterusnya lah begitu, akhirnya saya juga pernah gabung dengan Republika, ya kan, zamannya Mas Adian dulu, ya, Ade Armando masih jadi itu di situ, pengisi training lah kepada wartawan-wartawan baru gitu.
Jadi saya senang Abang nulis. wartawan baru Ade Armando pengisi trainingnya? Iya. Jadi abang muridnya Ade Armando? Iya. Fahri Hamzah murid Ade Armando, ternyata. Makanya gua kemarin ketemu, lu dulu ekstrim lu nggak begini lu mikirnya. Ketawa juga dia. Oke. Nah, jadi apa namanya suka menulis gitu ya, suka berbicara juga dengan orang dan memang itu adalah tools yang baik gitu. Termasuk saya ya suka buka cerita ini meskipun Mbak Ani masih ada gitu ya. Beliau itu kan dosen yang baru pulang dari Amerika. Murid bimbingan pertamanya di FE kan saya. Gitu. Nah, dilihat nih anak orang kampung ini kan mungkin ya. Ini anak nakal kayaknya. Memang nakal, jarang masuk kelas soalnya. Sering dimarahin sama beliau. Ya kan, kamu nih main terus katanya begitu. Ini kan kamu dari kampung. Cuman kita jadi aktivis, Bos. Makanya waktu saya jadi politisi kan, dia bilang, Bu, coba Ibu pikirkan. Kalau dulu saya belajar terus paling jadi dosen, saya bilang begitu kan. Bener juga, Ri, katanya. Atau kerja di Kementerian Keuangan? Iya, jadi pegawai beliau gitu. Iya. Dia bilang, bener juga, Ri, katanya begitu. Jadi memang ya itu kita orang street smart lah ya. Orang yang suka bergaul, ketemu orang. Senang sekali berdiskusi sampai tengah malam dengan orang. Itulah hidup kita gitu. Nah, jadi waktu saya tadi ada challenge tentang hidup, ya relatif saya disupport oleh keluarga, ya kan, dikasih biaya dan sebagainya. Tapi ada yang saya cari sendiri gitu. Buat ya, tambahan toh. Buat tambahan dengan Tapi keahlian. pokoknya kan dari tanggung keluarga dong. Alhamdulillah sih ada. Iya, berarti kan Fahri Hamzah bukan juga orang susah, walaupun dari kampung. Ya nggak bisa dibilang terlalu senang juga karena bantuan keluarga juga kan ala kadarnya gitu. Iya. Tapi ya memang itu tadi skill menulis dan sebagainya itu. Berapa tahun abang dulu lulus, Bang? Cuman 4 tahun saya. 4 tahun ya? Iya, 4 tahun lebih sedikit. Oke. 4,5 tahun ya? Makanya gue pernah bilang kan sama si Adian kan, si Fahri katanya kita masih demo, dia bilang gitu, dia udah menjadi anggota MPR. Dia bilang, lu jarang telat lulus lu. Gue lulus duluan soalnya. Dia agak lama soalnya sekolah. Iya. Kita orang kampung, Bos, pembiayaan terbatas, jadi pikiran kita lulus cepat. Oke. Ya kan kalau mereka kan anak-anak orang mapan, jadi ya jarang telat lulus juga nggak apa-apa gitu. Masih ingat nggak, Bang, dulu IP berapa? IPK? Kecil lah, ya asal lulus lah. Tapi di bawah 2, di atas 2. Tapi waktu saya di Mataram itu hampir 4 IP saya. Oh ya? Iya. Yang saya tinggal, karena saya pernah sekolah sebentar di Mataram kan. Oke. Gitu. Cuman saya Ya kan masih mata kuliah dasar kalau gitu. 2 semester. 2 semester udah? Iya. Udah hampir 4? 4, hampir 4 lah. Kalau di UI? 3,8 lah waktu Di UI 3,8? Mataram. Enggak, di UI Tapi di rendah. atas 3? Enggak. Di atas Udah 3? lalu jangan periksa-periksa. Gue penasaran, secara akademis Fahri Hamzah ini gimana Yang sih? IP-nya tinggi itu jadi pegawai. Oh iya. Udah, jangan begitu. Ya kadang-kadang batasan tinggi orang kan beda-beda nih, Bang. Ada yang bilang di atas 3 itu Kira-kira tinggi banget. mungkin sedikit di atasnya Pak Jokowi kan. Menarik ya. Bang Fahri Hamzah, sarjana ekonomi yang akhirnya terjun di dunia politik. Kenapa? Kenapa nggak terjun di dunia ekonomi? Abang juga pendapatnya juga kebanyakan bukan soal ekonomi. Gagasan pikiran abang. Sebenarnya sih ya karena aktivis ya. Jadi waktu Orde Baru saya ingat tuh kerjaan kita demo kan, diskusi, demo ya kan, kelompok studi gitu. Ya dan tidak mudah gitu. Tapi saya ingat waktu di UI dulu kita mendatangkan pembicara-pembicara yang kontroversial gitu, seneng gitu. Habis itu dimarahin sama rektor, dimarahin oleh. Contohnya siapa dulu, Bang? Contohnya, Bang. Kita tuh dulu ya orang yang kayak Cak Nun itu rutin tuh oke. kita undang ke kampus tuh. Kemudian ya tokoh-tokoh lama lah seperti Gus Dur, ya Kang Sobari, ya Cak Nur begitu. Itu rutin kita hadirkan gitu. Termasuk ya tokoh-tokoh kampus sendiri yang dianggap garis keras dulu kan. Dulu ada tokoh-tokoh dari beberapa fakultas ya, termasuk Mas Bintang dulu yang masih aktif ya. Bintang Pamungkas, Pak Sriadi Swasono itu ya tokoh-tokoh yang kalau bicara itu Tadi ngaling-ngaling ya. intelnya banyak lah kira-kira gitu, yang mantau gitu. Oke.
Nah itu kerjaan kita hari-hari tuh, ya kan, dan kita dealing dengan teror yang muncul gara-gara kita berdiskusi di kampus dan kadang-kadang juga di luar kampus gitu. Nah itu memang menstimulir kehendak untuk ya berjuang gitu. Makanya waktu ada jalan politik ya dari awal kita nganggap politik itu jalan perjuangan. Kalau kita sekedar jadi orang kaya, ya ambil aja siapa yang paling kaya sekarang. Paling dia bisa bikin sekolah, bikin rumah sakit, ya kan. Untuk amal dia ya, memperbaiki masyarakat. Paling dia bisa kasih pegawai. Berapa sih pegawai konglomerat paling kaya di Indonesia? Mungkin cuma 1 juta, ya kan. Tapi kalau kita bisa menghadirkan politik yang baik, politisi yang baik, presiden yang baik, itu kita mengcover 300 juta rakyat Indonesia, ya. Jutaan sekolah, jutaan rumah sakit yang kita bisa perbaiki. Apalagi kalau uangnya tidak dikorupsi, maka kesejahteraan itu bisa kita sebar secara lebih merata. 3.000 triliun per Itulah pikirannya kenapa politik selalu menjadi pilihan bagi perjuangan gitu loh. Bukan kita nggak ngerti cara cari uang, bukan kita nggak bisa jadi orang kaya. Ini trade off saja gitu. Kita nganggap ini amal yang bisa membuat kita lebih lebih besar begitu. Meskipun kita juga mengerti kalau kita masuk politik sebaiknya jangan nyari uang. Karena negara sudah ngasih gaji pertama gitu ya. Yang kedua, kalau kita cari uang sambil berpolitik kadang-kadang di situ ada konflik of interest-nya yang membuat kita nanti jadi salah ngurus negara ini gitu loh. Jadi ya kalau kita nggak berkuasa, boleh cari uang gitu kan. Tapi kalau begitu Anda pegang kekuasaan, sebaiknya stop. Gitu. Makanya kalau saya menganggap salah satu aturan yang kita buat ke depan itu adalah moratorium berbisnis untuk para pejabat publik, gitu loh. Kalau di birokrat kan sudah ada aturan birokrat tidak boleh berbisnis kan. Apalagi dalam jabatannya gitu. Nah, politisi juga demikian seharusnya, itu harus diatur gitu, sehingga teori konflik of interest itu betul-betul bisa ditegakkan. Nah, berarti sekarang lagi nyari uang nih sekarang. Oh iya dong, kan lagi nggak ada ikatan. Udah dapat Bang Bohir. Bikin partai loh. Bikin partai ini kalau hitung-hitungan gue Bang ya. Ya kira-kira butuh duit minimal setengah T lah, minimal. Ya, tapi kan teorinya demokrasi itu kan market. Ide itu kalau bisa di marketing, lalu ada yang beli dan basis pembelinya luas ya, yang nanggung biaya juga banyak gitu. Makanya dari awal kita sharing. Nih, kayak gini. Bukan. Sambil jalan. Sambil jalan. Ya, kalau memang mau diumumkan di sini, silakan yang mau nyumbang. Iya. Kontak nomor telepon saya di bawah ini kan. Politisi masih minta sumbangan Bang ya? Iya dong. Oke. Bang, Abang kan berarti kan udah termasuk udah pindah-pindah partai nih ya, ke P3 pernah. Enggak, P3 cuman jadi anggota fraksi karena waktu itu, nah itu lucunya itu. Saya ditelepon Pak Habibie kan, kamu masuk ke MPR katanya, karena kamu mewakili anak muda gitu. Saya masuk. Begitu masuk pilihannya 3, ya kan? P3, PDI, Golkar atau P3 gitu. Gue mau milih PDI, gue bukan merah gitu loh. Kita ini kan santri jatuhnya kan. Iya. Kedua, iya, Golkar habis kita demo Golkar kan, turunkan Soeharto. Nah, masuklah P3, ketemu Buya Metarum gitu. Nah, itu aja. Tapi setelah itu saya diajak masuk ke dalam partai sebagai pengurus. Saya bilang enggak, saya mau bikin partai sendiri. Ya otomatis kalau udah anggota fraksi P3 berarti pernah di P3 dong Bang? Ya pernah ya. P3, terus bangun PKS. Mendirikan PKS ya? PK dan PKS. Mendirikan PK dan PKS. Akhirnya sekarang di Gelora. Nah, di PKS sendiri Bang sebenarnya prinsip yang paling ngebuat abang tuh nggak cocok sama PKS itu apa sih sebenarnya? Karena abang yang ngebangun itu. Bukan nggak cocok, kan saya dipecat. Salah satunya abang yang mendirikan kan? Iya, saya kan dipecat. Cuman saya kan bilang, ya ini pertama ada yang insidentil sih sifatnya gitu. Ada pengurus baru, ya kan? Saya diminta mundur gitu. Saya bilang nggak bisa, jabatan publik itu nggak boleh diatur dari belakang. Sebab orang mundur tuh harus jelas salahnya apa. Oh nggak ada salahnya. Loh kalau nggak ada salahnya gimana ngomong ke publik gitu loh. Nah disitulah mereka cari salahnya gitu.
Waktu itu keliling, kenapa sih sebenarnya bang nggak dipecat ketemu. itu? Hah? Dipecat itu bang kenapa ya? Dianggap berbeda aliran. Aliran apa bang? Gua kan ngomongnya ceplas-ceplos. Lo PKS ini kan oposisi. Iya, tapi kan oposisi jinak. Oposisi kalau getok kepalanya diem gitu. Oh gitu. Kita kan nggak bisa begitu, bos, gitu. Oke. Ya udah, saya bilang ya karena dicari salah ya saya lawan gitu. Jangan tikam saya dari belakang, saya bilang saya ini pendiri. Ya cuman ditikam juga ya sudahlah. Kita main aja, bos, kalau kayak begini gitu loh. Iya. Tapi akhirnya PKS nggak berhasil nurunin abang sebagai Iya, wakil ketua karena DPR. main belakang kan. Masalahnya tidak ada keterus-terangan, cari salah orang di belakang. Kalau nggak abang ketemu. tangkap apa sih masalahnya sebenarnya yang paling kata kuncinya waktu itu? Ini gara-gara ini gue sebenarnya dipecat. Gitu. Ini kan di dalam tuh ada arus. Pemecatan itu sebenarnya bentuk kasar dari isolasi kan. Oke. Ya. Dan isolasi besar-besaran dilakukan ke banyak orang yang ingin agar partai ini mentransformasi diri menjadi bagian dari negara gitu loh. Kan kita ini kan partai alat menuju negara kan. Harusnya kultur partai itu kultur negara, transparan. Jangan ada orang yang punya kewenangan tapi nggak bisa diminta pertanggungjawaban, ya kan? Majelis Syuro harus transparan, nggak boleh ada yang tidak jelas, kayak gitu-gitulah akhirnya. Arus-arus ini memang ada di dalam mentransformasi dan memodernisasi partai politik. Memang kalau kita mau memperbaiki negara ya partai harus dibikin modern dulu. Masalahnya kalau partainya nggak mau modern bagaimana negara? Nah kita mau melakukan itu, ya kan? Khususnya waktu Pak Anies jadi presiden partai, dipaksa loh ya. Jadi presiden partai itu dipaksa ya Anies Mata itu ya. Karena dia yang lain udah nggak sanggup, dia diminta begitu, ya aklamasi gitu ya. Alhamdulillah sukses dia mengantarkan partai dalam bencana besar ya transisi. Tapi begitu selesai tetap dianggap ini orang lain gitu loh. Ini orang nggak sesuai dengan apa yang mereka sebut sebagai orisinalitas dari perjuangan partai. Padahal kita pendiri loh bos, dipecat, singkirkan. Konon kabarnya bang, ada dua faksi besar di PKS itu, Keadilan sama Sejahtera. Partai yang apa? Faksi Adil sama faksi Sejahtera. Bener nggak tuh bang? Enggak lah. Semua udah sejahtera kok. Abang masuk kelompok yang mana? Lu lihat aja semua sekarang. Lu lihat aja semua sekarang. Sekarang ya? Iya kan? Iya. Anggota dewannya Sejahtera. Iyalah. Orang berkuasa. Oke. Iya kan? Ya udahlah kita nggak usah ngomong tentang orang lain lah. Ya kan? Capek juga bos, ini udah Dulu itu lalu. abang ingat nggak? Bohirnya dulu PKS dari mana dulu? Kan kata abang semua politik butuh bohir. Ya kita pokoknya memperjuangkan transparansi, ya kan, supaya dalam politik itu ruang-ruang gelapnya itu kita kurangi. Gitu. Dan itulah yang kita perjuangkan seterusnya ke depan. Gitu. Sekarang abang template yang abang dulu pakai, abang pakai sekarang di Ya harus modernisasi partai. bareng ketum Anies Mata. Iya. Kenapa Anies Mata bang ketumnya? Kenapa nggak Fahri Hamzah? Dia lebih jago lah dari saya. Ya kan? Politisi. Enggak, yang bener kok. Nah, yang bener dia Anies tuh guru saya bos. Iya. Kan saya harus tahu diri, Oke. ya kan? Oh gitu. Ya nggak boleh dong jangan orang tuh mentang-mentang populer, mentang-mentang terkenal, terus dia juga merasa dirinya mengerti segalanya atau hebat atau jago, itu nggak gitu. Iya. Popularitas bukan segala-galanya loh, hati-hati itu, Iya. ya kan? Popularitas itu kan efek media dan sosial media saja sekarang. Tapi the real leadership itu tidak tergantikan dengan popularitas. Yang kadang-kadang memang populer itu ditugaskan untuk populer. Iya. Gitu bang ya. Ya Ibu Mega mau dibilang nggak populer apa, tapi dia melahirkan Jokowi. Iya. Ya kan, dia melahirkan Ganjar. Jangan kemudian Bu Meganya nggak dihargai gitu loh, mentang-mentang dia nggak suka ngomong atau apa, jangan dong. Itu kan style of leadership yang ada di komunitas itu gitu loh. Pak Prabowo juga banyak melahirkan tokoh-tokoh. Pak Prabowo juga populer, begitu, ya kan. Banyak orang yang jadi orang terkenal ngantarkan Anies Baswedan jadi gubernur DKI, ya kan, dalam keadaan Aniesnya lagi susah, dia antar sama dia. Tapi jangan kemudian Prabowo nggak dianggap punya leadership dong. Nah, orang populer dengan orang yang menjadi leader tuh dua hal yang berbeda, bos.
Gitu. Kita kadang-kadang kan dalam histeria gini tuh, siapa yang populer aja, belum tentu dia pemimpin. Makanya kan kritik kepada demokrasi modern itu kan kalau kita menganggap popularitas itu adalah leadership. Salah itu. Popularitas bukan leadership. Popularitas itu hanya satu kesempatan untuk hadir di ruang publik lebih banyak. Makanya saya pernah ngeritik sistem kita menciptakan anomali. Antara yang ngurus partai dengan yang populer beda orangnya. Ya kan? Yang ngurus partai ini kadang-kadang nggak populer. Karena ngurus partai itu kadang-kadang ngurus brengsek-brengseknya, ngurus jelek-jeleknya kan, ngurusin teman-teman kita yang begajul-begajul kadang-kadang gitu. Itu tugasnya orang-orang partai, ngurusin, mentertibkan dan sebagainya, administrasi, mondar-mandir, bikin struktur dan sebagainya. Ini gelap ini, Ya, nggak ada dan popularitas. cukup berat dan Tapi ada orang yang setiap hari hadir karena jabatannya di sosial media, terus dia populer, dia bilang, itu pemimpin. Tidak benar itu. Yep. Makanya nanti sistem kita itu harus dipakai 2 tahapan kan, nominasi dan seleksi gitu. Nominasi itu harus betul-betul diproses dalam 1 tahapan, sehingga yang hadir di ruang publik itu yang matang gitu loh. Bukan yang datang out of the blue, tidak pernah ada ujian, hanya karena suka main TikTok, suka main sosial media, seolah-olah dia pemimpin. Gak boleh. Nanti yang terpilih jadi pemimpin nanti ya kayak mohon maaf itu di Ukraina itu, pelawak bos. Ya, betul. Suruh ngelawan Putin yang raksasa kayak begitu. Pengalaman yang luar Empon-empotan biasa, tuh. iya, betul. Sekarang NATO dan Barat empon-empotan tuh membela Zelensky ini gitu. Ngelawan Putin. Yang kerjaannya tuh di belakang layar saban hari. Dan ini kan sebenarnya bahaya demokrasi ya. Memang abang perjuangkan dulu pada saat 98. Iya. Yang akhirnya orang-orang memilih dengan one man one vote ini bang. Iya. Orang memilih mau memang yang populer. Karena orang nggak mikirin gagasan bang. nah itu kan pendulum ya. Makanya kan kalau kita mau memikirkan sistem ini harus dipikirin serius. Jangan datang idenya itu sebagai hidden agenda. Karena semuanya juga harus rasional gitu. Kan kalau saya lihat nih pendulumnya kan begini sekarang. Orang mulai mempertanyakan demokrasi liberal dan demokrasi individual ini kan gitu. Karena kalau di luar ada 2 kisah sukses. Ada demokrasi liberal individual di barat dengan sistem komunisme China yang tertutup. Di banyak hal orang terpukau melihat China gitu. Kok lebih bagus dia, pertumbuhan ekonominya lebih maju, tingkat kesejahteraan pendapatan per kapitanya lebih cepat daripada yang dicapai oleh Barat selama ini dengan demokrasi liberal. Kenapa nggak kita adopsi ini, ya kan? Dan sebaliknya yang tetap dengan pandangan-pandangan demokrasi lama gitu loh, yang individualistik itu. Nah kita di Indonesia kalau mau membangun sistem kita sendiri, jangan out of the blue, jangan hidden agenda. Diomongin. Kita pernah mempraktekkan demokrasi liberal tahun 50-an, begitu ya. Sistem parlementer, berantakan pemerintahannya, bergantian setiap tahun, setiap 6 bulan. Kadang. Lalu kita kemudian masuk ke fase demokrasi, tapi kita bilang terpimpin, gitu loh. Dan demokrasi terpimpin itu menciptakan diktator, gitu. Bung Karno seorang intelektual terpaksa jadi diktator. Pak Harto seorang militer terpaksa jadi diktator. Kalau undang-undang dasar nggak kita ubah, orang seperti apapun dan selembut apapun dia akan jadi diktator. Lalu kita melakukan reformasi tahun 98, kita amandemen konstitusi. Oh nggak bisa begini lagi. Kita tetap nggak mau demokrasi liberal parlementer, kita juga nggak mau terpimpin, lalu kita rilis supaya kita berdemokrasi yang memang sedikit banyak berbau individualistik. Nah sekarang ini kita mau evaluasi lagi, boleh kita evaluasi, nggak ada yang masalah. Makanya kalau kita mau menghadirkan sistem alternatif atau sistem moderat setelah 25 tahun kita reformasi ini, ya kita bahas. Saya termasuk yang mengusulkan beberapa tema seperti yang dilakukan oleh Turki, yang dilakukan oleh Rusia itu perombakan sistemnya dasar. Di Turki itu dari parlementarisme menjadi presidensialisme, sekarang semi parlementarisme.
ya kan, tadinya Perdana Menteri, kemudian jadi presiden yang dipilih oleh rakyat, lalu kemudian sekarang dipilih oleh parlemen, semi presidensial seperti yang terjadi di Perancis. Ya. Kita bisa lakukan itu gitu loh. Dulu kita matikan mandataris dalam sistem MPR gitu, karena waktu itu MPR dikuasai oleh partai politik dikuasai oleh pemerintah, sehingga hampir semua anggota MPR dikuasai oleh pemerintah. Suara rakyat tidak terdengar lagi. Nah sekarang kalau kita mau membuat sistem sistem semi parlementer atau semi presidensial, menurut saya salah satu syaratnya adalah sistem distrik. Oke. Supaya mandat orang yang duduk sebagai mandataris lebih kuat, basisnya adalah pemilihan kepada anggota. Pilihan kepada individu. Tapi kalau kita implan sistem mandataris, memperkuat partai politik, nanti MPR itu jadi oligarki baru, nggak ada rakyat lagi di situ. Nah ini yang kita takutkan, tapi itu didiskusikan, jangan diam-diam, jangan main belakang gitu loh. Sekarang tiba-tiba Nasdem jadi partai Islam. Kan lucu, gitu loh. Lah terus kemarin ngapain aja lu bos? Saya bisa mengeksploitasi kemarahan kelompok. Tapi kan republik ini kita pindah dari sentimen, irasionalitas, perasaan kepada gagasan. Itulah makna republik. Kemarin abang bilang katanya, ini menarik nih, ada persamaan Prabowo dengan Anwar Ibrahim. Bayar tiket, masukin diri ke survei, lalu dia bilang calon presiden. Lah terus gua apa bos? Demo dari tahun 98 berkelahi sama rezim. Nggak masuk survei.